Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Semua ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Papa sama bisa berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Sebelumnya Ibu akan memanggilkan kehadiran kalian terlebih dahulu. Mbak Dinda, Hadir. Milarista, Hadir. Arifah, Hadir. Salama, Hadir. Tiana. Hadir. Baik, hadir semua ya. Sebelumnya Ibu akan memeriksa kesiapan kalian terlebih dahulu nih. Bagaimana, sudah siap belum untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Sudah. Coba sekarang cek baju kalian, sudah rapi semua? Sudah. Terus coba dicek di meja sama di bawah meja ada sisa-sisa sama atau enggak? Tidak. Rapi semua ya. Sekarang keluarkan buku catatan matematika kalian dan buka buku paket halaman 135. Sudah dibuka semua? Sudah. Coba di situ ada judul apa? Statistika dan peluang. Ya, hari ini kita akan belajar materi statistika dan peluang. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi statistika ya guys ya? Masih ingat nggak statistik itu apa? Ya, Ibu, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Iya betul. Kalau statistik itu kesimpulan fakta yang menggunakan angka yang disusun dalam bentuk tabel. Biasanya itu untuk menjelaskan suatu kejadian. Berarti masih ingat semua ya? Ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh data yang dapat dibuat dalam bentuk tabel, diagram maupun grafis garis. Kemudian dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan langkah-langkah dalam menyajikan data. Kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan statistika dan peluang. Kemudian untuk KI dan KD-nya yaitu KD 3.11 memahami teknik penyajian data dua variabel menggunakan tabel, grafik kacang, diagram lingkaran dan grafik garis. Dengan IPK-nya yaitu memberikan contoh data yang sudah dibuat diagram lingkaran, kemudian menjelaskan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel, menjelaskan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian KD yang kedua yaitu 4.8 mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram dan grafik. Dengan IPK-nya yaitu menyajikan hasil pengumpulan data ke bentuk tabel biasa, kemudian menyajikan data ke bentuk diagram lingkaran serta dilengkapi keterangan dan judul yang tepat. Nah, Ibu menggunakan buku acuan buku siswa matematika kelas 7 yang sekarang sedang kita dipakai ya. Kemudian teman-teman tahu nggak Ronald Elmer Fisher itu siapa? Tahu. Nah, beliau ini merupakan ahli pakar statistika. Nah, waktu dalam eksperimennya itu beliau sering mengalami suatu kegagalan, tapi beliau selalu berusaha terus-menerus sehingga mendapatkan suatu keberhasilan. Nah, dia mendapatkan beberapa teori yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, dari beliau itu dapat kita teladani bahwa kita itu harus selalu tidak mudah menyerah dalam melakukan suatu hal. Oke, langsung saja kita mulai pada materi yaitu statistik. Dan kita sudah diketahui kalau statistik itu kesimpulan fakta. Kalau statistika, tahu nggak perbedaannya apa antara statistik dan statistika? Nah, statistika tadi kesimpulan data ya. Nah, kalau statistika itu metode yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data. Nah, untuk mendapatkan suatu data statistik itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dalam mengumpulkan data. Mengumpulkan data melalui beberapa cara. Yang pertama dapat melalui wawancara, kemudian observasi maupun melalui angket. Nah, yang kedua yaitu ada mengolah dan penyajian data. Nah, pengolahan dan penyajian data ini disajikan dalam tiga. Yang pertama dalam bentuk tabel, kemudian bentuk diagram, di mana bentuk diagram ini dibikin di dua, yaitu diagram batang sama diagram lingkaran. Kemudian yang terakhir penyajian dalam bentuk grafis garis. Tetapi pada hari ini kita belajar dua terlebih dahulu ya, yaitu pada penyajian dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran. Yang pertama dalam bentuk tabel. Tabel tersusun dari apa? Baris dan kolom. Nah, itu akan memberikan contoh.
Berarti beliau harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Coba Mbak Dina, kita anggap saja untuk ukurannya dari 36 sampai 38 ya. Mbak Dina ukurannya berapa? 36. 36. Mbak Mila? 38. Mbak Reza? 37. Mbak Lala? 38. Mbak Tiana? 37. Oke. Nah, berdasarkan tadi Ibu berarti melakukan pengumpulan data dalam bentuk apa? Wawancara. Betul sekali. Berarti menanyakan satu-satu pada objek yang akan kita gunakan. Misalnya ukuran sepatu. Di sini ada frekuensi atau jumlahnya. Tadi yang ukuran 36 ada 1, kemudian ukuran 37. Tadi ada 3, kemudian ukuran 38 ada 4 orang. Nah, penyajian data seperti ini itu dinamakan penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian pengolahan dan penyajian yang kedua itu dalam bentuk diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran itu kita harus menentukan sudut-sudutnya terlebih dahulu, sudut dalam setiap daerahnya. Kalau sudut lingkaran itu berapa derajat? Ada yang ingat? Iya, 360 derajat. Nah, cara kita pakai data yang ini dulu ya. Dengan rumus F dikali NP dikalikan 360 derajat. NP itu jumlah ini berarti 8. Ini tuh namanya NP. Berarti F-nya 1/8 dikali 360 derajat. Dihasilkan 45 derajat. Terus di sini 135 derajat dan yang lain 180 derajat. Diagram lingkaran berarti bentuknya lingkaran. Nah, di sini ada 180 kan setengahnya dari 360 derajat. Maka kita langsung saja di garis ini. Nah, ini berarti 180 derajat dikasih keterangan 180 derajat untuk ukuran sepatu berapa? 38. Kemudian 45 derajat sama 135. Nah, kira-kiranya segini. Ini 45 derajat. 45 derajat untuk ukuran sepatu 36. Kemudian yang 135 derajat untuk ukuran sepatu 37. Teman-teman gimana ya, bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Nanti sistem tugasnya itu dikerjakan secara berkelompok. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok 1 sama kelompok 2.
Ibu harap teman-teman juga bisa mengaplikasikan statistika pada kehidupan sehari-hari seperti pada pemilihan ketua kelas. Kita bisa menggunakan tabel untuk menyusun datanya. Karena waktu sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas untuk mengukur kemampuan teman-teman apakah sudah paham atau belum, yaitu dengan pemberian tugas. Silakan buka buku paket halaman 150. Di situ ada beberapa soal. Silakan kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Teman-teman semuanya sangat luar biasa, sangat aktif. Silakan ketua kelas bisa menutup pembelajaran hari ini. Sudah mulai. Sudah selesai.